Minasan konnichiwa. Welcome back to the Cefoto channel. So, with me, hari ini kita masih seputar tentang The Cefoto Talk yang isinya tentang sharing-sharing with orang-orang terkece. So, kita panggil aja Mbak Tessa. Hai. Udah ya. Oke, Mbak Tessa. Mbak Tessa ini baru aja pulang dari Jerman ya? Yap. Berapa lama di sana? 1 tahun. 1 tahun Yep. ya, lama juga ya. Iya, lumayan. Sampai betah. What kind of program sih yang kamu ikutin? Ya, jadi program yang aku ikutin itu namanya REC, singkatan dari Reflect Experiment Capture. Proyek ini merupakan proyek mengenai video eksperimen yang tujuannya adalah untuk pencegahan kekerasan terhadap pemuda dan nanti sasarannya adalah siswa-siswa semacam SMA dan usia muda. Biasanya usia muda kan usia SMA dan belasan tahun, 16 sampai 18 tahun. Nah, kalau saya sendiri di Jerman ini penempatannya tuh di sebuah lembaga pendidikan setingkat SMA lah. Jadi siswa-siswanya juga rentang usia 15 sampai 18 tahun. Dan kegiatannya itu semacam ada training dan workshop juga. Di proyek ini kita mengangkat beberapa topik penting mengenai kekerasan, sehingga tujuannya adalah para siswa itu bisa lebih peka mengenal adanya tindak kekerasan di sekelilingnya. Gimana sih, ceritain dong, tell me about your experience. Gimana dari proses pertamanya kamu daftar sampai kamu tuh datang ke Jermannya? Iya, kalau menurutku sih sebenarnya semua orang bisa ke Jerman, aku yakin, asal mereka punya niat dan serius buat ngurus semua administrasinya. Pengalamanku sendiri dulu ketika mulai dari apply proyek ini ada pengumuman di Instagram Cefoto, kemudian aku nanya tentang informasi lengkapnya dan ternyata programnya sangat menarik karena basicnya tentang pendidikan dan aku juga background dari pendidikan sebagai guru dulunya. Jadi aku punya minat yang tinggi terhadap proyek ini dan aku coba daftar dan kemudian dinyatakan lolos. Setelah lolos, yang agak dramanya juga ketika ngurus visa sih. Visanya ini lumayan drama karena pertama aku ngurus visa udah diintermin di kedutaan besar Jerman, tapi ternyata ada request dari kedutaan besar Jerman tentang berkas-berkas lain karena jarang sekali ada orang Indonesia yang pergi ke Jerman dengan tujuan volunteer seperti saya dan juga ada satu lagi rekan di Jakarta juga namanya Mei. Menurut kedutaan Jerman mungkin program kami itu asing, jadi ketika saya datang ke kedutaan besar pun di situ persyaratan untuk visa kerja sosial pun nggak ada, jadi saya harus nukerin sendiri persyaratan dari website dan sempat juga mengalami perdebatan dengan pihak kedutaan karena jarangnya orang mengurus visa kerja sosial. Itu yang tantangan sebelum saya berangkat tentang visa. Tapi kemudian semuanya lancar sih karena saya juga dapat bantuan dari pihak Cefoto mengenai pengurusan visa. Kemudian dari pihak Jerman yang menerima saya juga mereka sangat support saya selama pengurusan visa. Jadi semua berkas dan dokumen yang diminta oleh pihak kedutaan dibantu urus oleh Cefoto dan juga pihak Jerman. Dan ya semua tantangan itu jadinya nggak berat karena ada orang-orang juga yang mendukung saya. Oke, berarti awal mulanya itu dari Instagram ya? Iya. Jadi Mbak Tessa ini bukan salah satu member dari kita? Ya, sebelumnya saya bukan member dan ini baru pertama kalinya ikut proyek dari Cefoto. Apa aja sih yang diurus sama Mbak Tessa sebelum keberangkatan? Yang jelas sih yang paling penting itu bahasa ya, karena buat kita pergi abroad itu modal utama juga komunikasi. Kuncinya kan komunikasi dan di proyek yang saya ikut ini kuncinya itu saya harus bisa bahasa Inggris untuk komunikasi karena proyek saya butuhnya bahasa Inggris. Jadi perlu belajar bahasa Inggris dan ya semuanya nggak instan, semuanya perlu proses dan itu perlu belajar juga karena negara tujuan saya Jerman. Jadi sebelum saya berangkat ke Jerman saya juga berlatih bahasa Jerman yang mana sebenarnya saya sangat buta terhadap pengetahuan bahasa Jerman karena belum pernah tahu bahasa Jerman sama sekali, cuma tahu satu kata danke. Apa danke itu, danke apa? Terima kasih. Cuma tahu danke sama ikut. Apa itu? Kemudian karena saya udah dinyatakan lulus, jadi
motivasi belajar saya tentang Jerman dan bahasa Jerman itu semakin tinggi. Saya suka nontonin juga vlog-vlog orang yang tinggal di Jerman. Jadi itu untuk meminimalisir culture shock ketika saya udah sampai di Jerman. Untuk suka dan dukanya yang yang paling berkesan lah ya buat Mbak Desa apa? Ya, kalau sukanya sih Satu-satu aja deh. ya suka. Kalau sukanya adalah tentang lingkungannya. Jadi pertama kali saya sampai ke Jerman, masih di pesawat dan udah mau landing, itu lihat kayak wow, masih benar-benar hijau, masih asri, dan di sana juga mulai lihat kincir angin, jadi berasa kalau oh, aku udah sampai Eropa. Dan sesampai di Jerman juga udara sejuk banget. Jadi yang bikin saya senang adalah karena lingkungan itu sangat nyaman buat tinggal, terus juga tingkat stres sangat rendah, jadi saya kerja tuh rasanya nggak under pressure. Seneng. Banyak kesempatan buat saya belajar, banyak kesempatan untuk mengembangkan diri, terus orang-orang juga mendukung untuk saya belajar. Simple, saya belajar ngomong bahasa Jerman. Orang-orang juga, mereka pasti memberikan komen, tapi komen membangun. Contohnya ketika saya ngomong bahasa Jerman itu pronunciation sangat jelek karena bahasa Jerman ngapa. Gitu ya? Medok nggak? Medok Semarangan. Jadi pronunciation juga mereka juga membantu saya dalam bahasa Jerman. Juga selain bahasa Jerman karena saya kerja pakai bahasa Inggris, jadi orang-orang kantor juga sangat membantu saya untuk mempelajari bahasa Inggris, terutama juga ketika saya menyusun banyak pekerjaan di kantor itu terkait writing dan lainnya, bahasa Inggris saya jadi semakin dibantu oleh mereka, jadi saya juga merasa berkembang, itu sukanya. Kalau dukanya juga masih terkait bahasa. Jadi pengalaman saya ketika saya sampai di Jerman itu ternyata tidak semua orang Jerman bisa bahasa Inggris. Dulu saya pikir semua orang Eropa itu pasti jago bahasa Inggris, tapi ternyata enggak. Sebenarnya ini bukan duka sih, tapi sempat saya ngerasa ini duka, yaitu awal ada pandemi. Jadi nggak kebayang juga kalau selama 1 tahun hidup di Jerman terus ngalamin pandemi. Awal sempat duka karena rasanya kayak sendirian, jauh merantau di Eropa dan nggak punya teman, ibaratnya keluarga dekat, dan harus mengalami pandemi dan PSBB, harus di karantina pribadi di rumah sendiri. Jadi itu sempat jadi duka, tapi kemudian saya juga belajar banyak hal. Tadi kan kalau untuk programnya RIC sendiri ini, itu bayar gak sih? Kita bisa share ke teman-teman. Ya, jadi yang saya ikutin ini programnya fully funded. Saya dibiayain full oleh kantor tempat saya di tempat bekerja, dan itu co-funded by Erasmus. Artinya sharing biaya dengan Erasmus. Jadi semua program dan semua biaya hidup keperluan saya di Jerman semuanya ditanggung oleh kantor dan Erasmus, dan karena saya juga dapat uang saku dari kantor dan juga Erasmus, saya nggak bayar spesial pun untuk organisasi di Jerman. Tapi untuk biaya admin sendiri? Biaya administrasinya, ini kan di Jakarta itu posisinya sebagai sending organization saya, jadinya ada biaya administrasi dan juga yang namanya uang jaminan. Uang jaminan itu sebagai bentuk komitmen saya sampai saya selesai mengerjakan proyek ini. Tapi sesuai kontrak yang saya tanda-tangani bahwa setelah saya selesai menjalankan pekerjaan saya di Jerman, saya juga akan mendapat kembali uang jaminan yang saya berikan. Itu berarti dibalikin lagi ya? Iya. Oke. Kan fully funded ya? Ya. Itu semuanya atau cuman kamu biaya di sana, pesawat, visa itu kamu biaya sendiri atau gimana? Oke, jadi detailnya itu visa dibiayain, tiket pesawat, tempat tinggal, saya tinggal di host family? No. Sebuah semacam apartemen tapi dari kantor itu dibiayain, dan itu di luar ekspektasi saya juga fasilitasnya, karena menurut saya itu ruangannya terlalu luas untuk saya sendiri. Terus ada dapur pribadi, kamar mandi pribadi yang mana semuanya udah disiapin oleh kantor, bahkan sealat masaknya pun diberi oleh kantor. Uang makan bulanan saya juga diberi uang, tapi juga sebelumnya ada opsi juga mau makan dari kantor atau masak sendiri, tapi kemudian saya pilih makan sendiri. Bahkan saya diberi juga tiket bulanan, dan tiket bulanannya saya diberi yang premium, yang dalam artian saya bisa ke kota lain dan bisa ngajak satu teman saya tanpa teman saya bayar tiket. Terus kemudian saya juga diberi uang saku, bahkan kalau money ya? Iya,
Bahkan kalau ada kegiatan meeting dari kantor, saya juga pasti diurusin semuanya, mulai dari tiket keberangkatan dan kantor yang bayarin. Saya bisa bilang kalau mentor saya di kantor juga sangat perhatian, sangat baik, dan sangat bertanggung jawab tentang keberadaan saya di Jerman. Jadi saya sangat merasa terbantu sebagai volunteer. Next question ya. Ini kan Mbak Reza itu kan ikut program REC yang di dalamnya itu juga mengangkat tentang seseorang yang berpikiran terbuka atau open minded. Menurut Mbak Reza sendiri, what is open minded? Open minded, ya sebenarnya kalau lihat di media sosial banyak banget orang yang ngertiin open minded, tapi saya punya pengertian sendiri sih. Open minded itu artinya kalau menurut saya sendiri sih terbuka terhadap perubahan. Artinya kita tuh nggak anti sama perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Open minded itu kita tuh mengarah ke budaya global nggak sih Mbak? Ya, salah satunya juga sih ya, budaya global. Dalam artian ketika saya ke Eropa pun kan semuanya berubah, nggak seperti di Indonesia. Dalam artian saya tinggal di Eropa dan kemudian semua berubah, ya saya harus bisa adjust dengan budaya sana. Tapi dalam proses adjustnya pun open minded itu harus punya yang namanya border atau batasan. Karena kalau nggak ada border atau batasan kita jadi liar, kita mengambil semuanya tanpa menyaring mana yang baik dan buruk. Jadi menurut saya open minded itu kita mau menerima perubahan, adjust sama budaya, toleransi, tapi kita tetap masih punya prinsip dan batasan dan tahu mana yang salah mana yang benar. Gimana sih caranya jadi seseorang yang open minded tapi tuh masih bisa menjaga budaya lokalnya kita? Ya kalau menurut saya sendiri sih awalnya sebelum saya pergi ke Eropa, saya tuh udah cinta banget sama Indonesia. Mau seburuk apapun Indonesia itu, saya tetap bangga sih jadi Indonesia. Saya tetap bangga jadi bagian suku Jawa, saya tetap bangga jadi bagian Kebumen dan bahasa Kapaknya. Dan mau saya pindah ke Eropa pun, saya akan tetap menyandang identitas itu. Jadi, kalaupun di Eropa saya mungkin ngobrol pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jerman, tapi kalaupun saya harus kembali ke tanah air dan ketemu orang dengan budaya yang sama, ya pasti saya akan menyesuaikan mereka. Ini kan 1 tahun nih, 1 tahun kan di sana. Berapa bulan terakhir mengalami masa pandemi dan mengalami masa sulit di sana? Seingat saya masa pandemi itu di Jerman yang saya rasa benar-benar itu PSBB itu mulai Maret, pertengahan Maret itu PSBB pertama, dan itu saya ingat banget itu di hari Minggu, dimana sebenarnya awalnya saya mau berangkat ibadah sama teman saya, sudah janjian, dan kemudian dapat kabar kalau semua gereja tutup dan akhirnya ya benar-benar off saat itu juga, padahal peraturan baru keluar, tapi semuanya langsung bergerak cepat. Off mulai dari awal Maret sampai benar-benar saya itu membatasi diri untuk nggak keluar itu sampai Juni. Awal pandemi itu tidak diwajibkan pakai masker. Itu juga termasuk salah satu budaya yang ada di Jerman. Saya tahu dari rekan kantor saya, dia bercerita kalau di Jerman itu orang pakai masker itu tidak wajar. Jadi hanya untuk orang yang benar-benar sakit parah. Jadi awal pandemi saya rasa semua orang Jerman itu pasti adjust juga sama kebiasaan baru ini. Mereka harus mau pakai masker meskipun mereka nggak sakit. Tapi nyatanya saya lihat orang Jerman itu mereka juga disiplin. Ketika peraturan sudah benar-benar keluar pakai masker, mereka pakai masker. Tapi sebelum ada peraturan itu keluar dilarang pakai masker kecuali sakit, mereka juga nggak ada yang pakai masker dan membuang masker sembarangan. Ya, tapi ada lihat langsung ada yang nggak pakai juga nggak sih? Kayak di Indonesia kan juga kayak gitu nggak sih? Ya pasti ada sih, tapi itu jumlahnya kecil. Ya nggak banyak, cuma beberapa orang. Nanti paling dinasehatin dia juga mau pakai. Kalau masih keras kepala biasanya sampai dilaporkan sih ke polisi. Ada kayak denda gitu nggak sih? Ada. Kalau di sini kan dendanya kan paling nyapu terus bayar uang 250 ya. Di Jerman juga 250 euro. Untuk masker sendiri ya Mbak, kan of course di awal pandemi itu pada kayak beli masker banyak dan habis kan ludes. Untuk Mbak Tessa sendiri gimana mengatasinya? Kalau di Indonesia kan kita bisa pakai masker kain nih, kita bisa bikin sendiri. Kalau di Jerman itu sama nggak sih? Kalau di Jerman sih saya nggak ngerasain keadaan di mana masker ludes, lebih ke toilet paper ludes. Oh, berarti kayak tisu. Iya, tisu toilet. Nah, kalau masker sendiri kantor saya nyediain buat setiap pegawainya, dan itu sepertinya sih ketentuan setiap kantor, karena saya tanya kolega saya yang lain yang kerja di kantor lain juga mereka dapat masker di kantor. Jadi saya rasa beberapa kantor itu seperti punya kewenangan untuk memberikan masker kepada pegawainya. Jadi saya nggak susah juga dari masker.
Oke. Kan habis itu kan Juni sampai Juni, terus kamu bisa keluar, bisa jalan-jalan juga. Dan pariwisata juga dibuka. Juni belum buka pariwisata, tapi kita udah boleh keluar rumah, artian ke Kantor. kota lain di Jerman boleh. Dan border beberapa negara belum buka, jadi kita belum bisa main ke negara lain, masih sangat terbatas. Terutama negara-negara Italia itu yang awal pandemi di Eropa yang paling parah juga itu paling masih ditutup. Benar-benar ditutup. Ya masih harus dalam Jerman. Apalagi Jerman sendiri juga termasuk pemerintahan yang strict. Jadi prosesnya dalam pembukaan border juga saya bisa bilang itu lumayan lama. Dan mau tanya ya Mbak, Iya. jangan sok tahu gitu gak sih? Gak pernah ke Eropa tapi sok tahu, gak mau tanya gitu loh Mbak. Oh, oke. Tadi kan of course kan jalan-jalan ke negara lain ya. Udah kemana aja sih? Tadi tuh aku tuh ngintip Instagram kamu. Itu kamu ke Jerman tapi di highlightnya negaranya banyak banget kan? Ya, Kemana aja? karena bisa dibilang Jerman itu strategis untuk pergi ke negara Eropa lain, dan pergi ke negara Eropa lain itu cukup ekonomis. Jadi ya saya pernah main ke negara-negara tetangga yang visa Schengen saya masih bisa dipakai. Ya pernah ke timur, ke Eropa Timur, ke Ceko, ke Austria, Budapest, terus ke Eropa Barat, ke Prancis, terus bawahnya Prancis, Amsterdam, Spanyol, terus Swiss dan lain-lain. Kayak ada kendala nggak sih pas kamu pulang saat pandemi kayak gitu? Oh iya, awalnya saya ngalamin kendala. Jadi awalnya itu saya udah booking tiket untuk kepulangan tanggal 30 Agustus, tapi dari pihak maskapai di cancel secara sepihak karena pandemi ini. Jadi awal-awal sempat kesusahan mencari tiket. Terus akhirnya mentor saya di kantor punya keputusan nanti beli tiketnya itu seminggu sebelum saya pulang. Dan akhirnya benar saya beli tiket seminggu sebelum saya pulang, dan kondisi sudah jauh lebih membaik di Jerman. Jadinya cukup mudah mencari tiket kepulangan ke Indonesia. Dan terkait COVID, untuk kepulangan saya perlu PCR test. Nah untuk PCR sendiri itu memang nggak susah dapetinnya, tapi prosesnya cukup ribet karena ini tipikal Jerman. Kita harus bikin termin dan perjanjian untuk bisa PCR test dengan dokter, dan saat itu saya PCR-nya drive-thru. Terus Wow. ya drive-thru, harus drive-thru. PCR-nya sendiri hasilnya langsung keluar 2 hari setelah saya PCR, dan itu kondisi itu 2 hari sebelum kepulangan saya, jadi tes PCR-nya masih berlaku. Dan untuk dokumen PCR ini sendiri sebenarnya hanya diperlukan ketika saya sampai di Jakarta. Saya rute penerbangan kan dari Frankfurt ke Doha, tidak dicek sama sekali. Tidak dicek itu PCR-nya? Tidak. Paling mungkin itu hanya cek suhu tubuh tapi pakai kamera termal. Di Jakartanya lumayan ketat pengecekannya, bukan ketat sih, tapi lebih ke berlapis-lapis. Sampai saya akhirnya pindah ke penerbangan yang lain, itu sering banget dicek tes PCR dan juga suhu tubuh. Yang mana menurut saya itu juga bagus sih, karena di Indonesia sendiri pun kasus COVID masih sangat parah seperti ini. Bisa nggak kasih kita tips? Of course aku juga pengen ke Eropa kan ya, jadi kasih tips. Tell me about apa ya, tips-tips buat aku sama buat teman-teman semuanya. Oke, kalau tips dari yang aku sendiri alamin sih, salah satu tipsnya yang pertama gabung di Javato. Karena salah satunya di Javato itu juga nyiapin banyak pilihan opsi program untuk kalian bisa ke Eropa, dan saya juga sepengetahuan saya di Javato itu udah banyak kerjasama juga sama organisasi di Eropa, jadinya ada banyak kesempatan untuk kalian ke Eropa bersama di Javato tentunya. Dan selain itu tentunya semua orang bisa ke Eropa karena kita masing-masing punya modal, kita punya otak untuk berpikir, kita punya kemampuan untuk juga cari informasi di internet. Apalagi sekarang kemajuan teknologi udah sangat pesat, jadinya segala informasi tentang ke Eropa dan lain-lainnya itu pasti sangat mudah dicari. Dan tentunya kalaupun mau sharing sama orang-orang yang sudah pernah pergi ke Eropa juga jangan sungkan gitu, karena misal saya pribadi pun mau ditanya saya juga bisa jawab sih. Oke guys, kalian yang masih bingung tentang apa sih program-program di Javato, kalian bisa mampir di Instagramnya di Javato @thejavato_foundation ya. Ya. Dan
kalian bisa, kalau kalian yang mau jadi member, kalian bisa chat atau email di bawah sini deskripsi. Oke Mbak Desa, thank you for coming, thank you for sharing with us. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan, atau mungkin kan ini Mbak Desa punya Instagram yang isinya tentang apa ya, kegiatannya Mbak Desa di Eropa. Mungkin teman-teman ingin lihat Instagramnya Mbak Desa, atau bisa punya YouTube channel. Iya boleh. Kalau mau follow Instagram atau mau komunikasi, mau tanya-tanya atau sekedar mau kenal aja, bisa follow @asritesa. Atau kalau mau tahu tentang beberapa tips selama saya hidup di Eropa, saya sempat bikin beberapa YouTube channel, bisa juga ditonton di YouTube channel namanya Asri Tesalonika. Jangan lupa mampir juga di channel aku, Gori Expansi, atau di Instagram aku di privat tapi Instagram aku @yulilan. Okay, thank you for watching. If you like this video, don't forget to give us like, and if you didn't subscribe it, please subscribe now.